Jadi makanya kita kelompok ini anggotanya itu dari hulu sampai hilir, dan itu sudah terintegrasi dari kebun, UKM, kemudian di hilir. Nah, itulah yang disampaikan oleh teman-teman yang di daerah, dari Flores Timur, dari Sumba, kemudian dari Malaka, dari Ibrahim. Jadi itu yang memang dari dulu tidak diekspos. Kita sengaja tidak ekspos karena kita ingin berbuat sesuatu dulu. Nah, ini saatnya kami mempersembahkan kepada khususnya Pak Gub dan Ibu Gub bahwa apa yang dulu dicanangkan beliau itu sudah kita buktikan dan bisa kita klaim itu berhasil. Karena apa? Karena sampai dalam bulan Agustus saja kita sudah bisa menyerap 5 ton dalam bentuk serbuk. Nah, kemudian itu juga dari teman-teman UKM. Nah, ini kita berharap kemarin terserap oleh program yang dilaksanakan oleh programnya Bunda Juli, membantu pemerintah. Tetapi kami memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah seperti yang sudah dilakukan oleh teman kita yang dari Sumba Timur, kerjasama dengan desa, karena di desa itu ada anggarannya. Nah, kalau satu desa saja 5 juta untuk anggaran pembelian produk-produk telur ini dan dikembalikan kepada masyarakatnya, kalau NTT punya 3.000 desa dikalikan 5 juta saja, itu ada sudah 15 miliar. 15 miliar kita tidak harap. Nah, contoh misalnya, Dapur Kelor dengan teman-temannya sudah bisa 5 ton per bulan, yang bisa memberikan. Nah, apabila 5 ton ini tidak bisa dikembalikan kepada masyarakat, artinya apa? Kami kan harus tetap namanya usaha, berarti harus mencari pembeli, dan pembeli sudah antri. Sekarang 5 ton ini kita akan kirim keluar. Artinya apa? Artinya akan ada 16.000 kakak di NTT ini yang akan terabaikan nutrisinya, sementara ada 16.000 orang luar negeri yang mendapat asupan nutrisi dari NTT. Sebetulnya ini pilihan. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan dari pemangku kebijakan. Nah, ini yang kami sampaikan, kami publikasikan bahwa ini ada potensi lokal, kearifan lokal yang bisa memutarkan, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, yaitu olahan telur ini. Di ujung perbatasan Limbate tadi sudah kita sampaikan, 21 orang yang bekerja. Di Malaka juga, kemudian di Tua Pakas juga sama. Itu yang kita bisa bahwa program olahan kelor ini itu bisa sejalan bersamaan antara kesehatan dan kesejahteraan. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya, dan ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi Pak Gub bahwa NTT bangkit dari sejahtera, bangkit dari keterpurukan ekonomi, bangkit dari stunting, dan sejahtera dari hasil olahan lokal yang ada. Sekian demikian, Bapak, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kita berharap ke depan bahwa program ini bisa terus berlanjut. Karena apa? Kelompok-kelompok kami ini itu mendapat bantuannya itu dari beberapa bantuan yang berasal dari CSR dan dari belum apa-apa. Mungkin sekarang banyak bantuan-bantuan yang mesinnya dalam arti tidak termanfaatkan. Itu karena apa? Karena membantunya yang baru mau akar. Nah, tapi kalau seperti Om Dio, Om Sipri, Om Edi dan teman-teman itu sudah berjalan, makanya kita bantu. Sehingga mesin yang diberikan oleh Dekranasda kita fasilitasi supaya teman-teman ini mendapat bantuan. Jadi sudah terbukti. Jadi kalau bantuan ini diberikan kepada yang sudah berjalan, itu akan dan ini bisa kita buktikan.
kita ada dua yang mendapat bantuan itu. Yang pertama dari Dekranasda, itu ada 14 kelompok tani yang mendapat bantuan satu paket mesin pengering, penepung, peniris, dan silnya. Kemudian juga ada dari BNI Berbagi, itu juga sama, itu ada bagian yang mendapatkan termasuk sumur bornya, seperti yang itu Apakas itu dapat sumur bor, dan teman-teman lain juga ada yang dapat sumur bor. Dan ketiga dari PLN Peduli, ada 4 kelompok tani yang mendapat bantuan juga. Jadi Dapur Kelor ini memfasilitasi teman-teman praktisi kelor yang belum mendapatkan kesempatan bantuan dari pemerintah. Dan rata-rata yang memang belum mendapat bantuan dari pemerintah kita fasilitasi, karena kelompok-kelompok itulah yang bergerak dan itu bisa kita lihat hasilnya. Saya kira demikian. Terima kasih, dan untuk sambil ini ada yang bisa dicicipi sambil ngobrol bebas atau langsung ngobrol dengan teman-teman ini kelompok tani. Nah, kita di sini ada ini Pak, ada kita melakukan pelatihan karena Supreme Jagung ini baik untuk anak-anak balita, baik untuk anak balita. Dan satu hal yang memang ingin saya sampaikan dari setiap pertemuan Pak, bahwa Indonesia ini yang sering-sering ditutupi itu sedang mendapatkan bonus demografi. 60% penduduk Indonesia sekarang adalah angkatan dari 0 sampai 17-18 tahun. Nah, sementara Indonesia itu stunting dan gizi buruknya nomor 5 nih. NTT nomor 1 di Indonesia. Sementara lagi tahun 2045 Indonesia akan menghadapi Indonesia emas 100 tahun Indonesia. Artinya apa? 2045 ini nanti akan dipimpin oleh anak-anak yang sekarang di umur 0 sampai 17-18 tahun yang menyandang status giginya stunting dan gizi. Nah, kalau itu tidak kita perhatikan, berarti apa? Tahun 2045 nanti itu Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang dari mulai kepala desa, camat, bupati, anggota dewan mungkin yang berasal dari generasi stunting. Itu yang harus kita perhatikan. Itu menjadi konsen Pak Agung. Bagaimana mempersiapkan Indonesia emas ini, pemimpin yang akan datang ini menjadi pemimpin yang unggul, generasi yang unggul. Nah, sementara statusnya NTT nomor 1 dengan 34% stunting dan itu tertinggi di Indonesia. Nah, ini yang menjadi perhatian sebetulnya bagi kita semua. Sebetulnya tinggal melihat ketika awalnya misalnya. Sementara NTT ini ada sumber nutrisi yang luar biasa yang di setiap langkah ada. Dan kita sudah membuktikan bahwa dari 5 ton itu tidak ada satupun yang dari kebun, kebanyakan mayoritasnya dari masyarakat di sekitar. Seperti Motong, Pak William dan Mawa itu tidak punya kebun. Kemudian yang lain juga mungkin yang punya kebun beliau berdua inilah, gitu. Karena beliau berdua ini yang punya kebun, yang lainnya tidak punya kebun, kebanyakan kita mewakili masyarakat. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kalau ada yang memperhatikan menjadikan perhatian yang ya. Karena kita bekerja bukan untuk kita bekerja bersama untuk bagaimana caranya mensejahterakan dan menyehatkan masyarakat NTT dengan status stunting dan gizi buruk yang cukup satu. Kemudian kita mungkin saya juga sampaikan ke teman-teman, memang NTT turun. Ininya turun dari 40-an jadi 30 sekian. Dalam 3 tahun turunnya itu 1,5%. Dengan cara yang seperti sekarang ini. Berarti kalau untuk mencapai 14% tahun 2002 targetnya Pak Presiden 14%. NTT kalau dengan cara yang
sekarang berjalan itu mungkin 16 tahun baru selesai di 14%. Jadi memang harus ada import yang lebih. Nah, salah satunya adalah dengan kelor ini. Jadi kita akan presentasikan karena kita sudah coba di Desa Tasabela. Kalau di NTT Desa Tasabela, kalau di Blora di Tunduran, itu kalau dengan asupan kelor itu per tahun bisa sekitar 7-8% penurunan stuntingnya. Dilihat dari tinggi badan, berat badan. Memang banyak faktor ini, tapi kan kebanyakan tinggi badan, berat badan. Dari usia 1000 tahun, 1000 hari, 1000 hari kelahiran. Sekira demikian, ini dari mulai sekarang, teman-teman aja mungkin kita kemarin dalam 2 minggu ini sering berseliweran di YouTube, di media tentang kelor NTT ini. Memang kita sudah akan mulai mencoba mempublikasikan, dan mungkin teman-teman juga di daerah ya mencoba mempublikasikan itu dengan caranya masing-masing. Kita berharap bahwa program ini memang harus berjalan berkelanjutan. Sekali demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mangga Pak. Terus sambil ini, ada itu seperti apa? Kami tahu duluan itu dari PT MOI. PT MOI. Jadi saya dengan Om Nixon ke Blora waktu itu, ya sekalian kerja, sekalian belajar dan tahu banyak dari sana, sehingga terus tahu tentang kelor. Dan pada tahun lalu mulai ikut PMT sama-sama dengan mulai dari Mutiara Hijau dulu kami sama-sama, terus mulai gabung dengan PMT. Dan ceritanya seperti teman-teman yang lain bahwa nilai ekonominya dijual ambil dari petani daun basah, tapi yang membedakan mungkin saya agak tidak ambil dari dari mama-mama yang punya kebun-kebun masing-masing, tapi saya berpikir bahwa soal higienis, saya pikir takutnya mereka bawa datang daun yang pohonnya di pinggir kandang kah, atau kita tidak bisa kontrol itu, sehingga satu yang membedakan adalah saya kerjasamanya dengan teman-teman napi di Lembata. Jadi saya ambil, kebetulan di lapas itu mereka punya kebun, dan ya saya rasa bahwa ini kebunnya memang jauh dari pemukiman warga, jauh dari jalan raya, jauh dari kandang ternak juga. Jadi ya saya rasa bahwa ini pas. Jadi saya dengan teman-teman di lapas Lembata, saya ambil tiap hari, pasti selalu ada. Karena mereka punya kebun memang tidak besar, tapi daunnya banyak. Tidak besar tapi daunnya banyak, sehingga kalau sehari 10 kilo itu mereka bisa. Jadi selama PMT ini, karena memang kalau kapasitasnya untuk saya berapa? 300-an untuk teh, 300-an untuk serbuk. Memang kalau kebetulan saya juga dibantu lewat dapur kelor, lewat bantuan mesin pengering. Jadi memang masih kurang untuk produksi, untuk support itu, untuk support 300-an serbuk, 300-an teh. Tapi saya juga kerjasama dengan teman-teman dari tadi ada Petra untuk ambil serbuk juga. Jadi tetap lingkaran kami pemberdayaannya tetap jalan kayak gitu. Untuk saya 300-an per 300 serbuk, 300 teh ya, yang saya terima itu sekitar 20-an juta per bulan. Itu saja. Terima kasih. Dari Politani ya. Nah, beliau yang menguasai tentang kalau sudah lama cerita lah. Cuma ada yang belum disentuh sama yang lain, itu adalah pembuatan pupuk kelor sama ini nanti. Beliau ini salah satu ahlinya. Petani muda yang tidak mau kerja di kantor,
semuanya juga punya. Silakan kamu mau cerita. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Ya. Perkenalkan saya, namanya Marinus Umbulai, biasa dipanggil Umbu. Kalau saya pekerjaannya petani. Dengan kemarin 2022 itu saya sudah termasuk petani milenial Kabupaten Kupang yang sudah dilantik oleh Menteri Pertanian. Dan selanjutnya saya bergerak di dua bidang dalam budidaya kelor dengan horti. Awalnya saya budidaya horti, saya belum kenal dapur kelor itu, saya difokuskan di horti sebenarnya. Saya usaha tanaman-tanaman sayur itu. Dengan sejak 2018 saya kenal Pak Dedi, saya mulai bergerak fokus di kelor, sudah punya kebun juga. Dengan Pak Dedi tarikkan saya waktu itu kas masuk daun kering itu 250 kilo per bulan. Kalau untuk anak muda ya lumayan untuk penghasilan. Dengan pada pasuk tahun 2021 saya dari dapur kelor juga dikasih masukan saya dalam program PMT. Jatahnya saya 200 serbuk dengan 200 bubuk. Dengan mendapatkan mesin pengiring juga dari Dekranasda dengan BI melewat dapur kelor, dengan mendapatkan sumur bor juga lewat BNI. Semua kerjasamanya dari dapur kelor. Dengan sekarang kemarin 2022 itu saya tidak masuk di program PMT tahap kedua itu 2022 karena saya dijatakan untuk penyedia bahan baku. Semua UKM yang bergerak di kami satu grup di dapur kelor itu. Dengan saya ditarikkan 250 kilo bubuk dengan 250 kilo daun. Tapi saya mampu menyediakan daun kering itu 300 kilo per bulan. Dengan penghasilan yang saya penghasilan itu belasan juta. Belasan juta per bulan. Itu sangat cukup untuk kebutuhannya saya sebagai kebutuhan saya masih muda belum teristri. Nabung buat beli juga. Waktu itu perjalanannya saya juga saya sebenarnya sesudah dengan nikah itu tahun 2021. Kebetulan saya kemarin dapat dana jodoh dengan kelor ini. Akhirnya tanggal 22 ini saya nikah gara-gara ini. Ini sekalian undangan. Kecepatan ya, Itu saja yang saya sampaikan. Dengan saya berterima kasih kepada dapur kelor yang sudah memperkenalkan saya lewat kelor sehingga saya terkenal menjadi petani muda kelor NTT dengan Kabupaten Kupang gitu sama selalu.